ketiga pelanggaran itu dari segi apanya? Kan ada pidana, ya, kode etik dan administratif. Perbedaan ketiga pelanggaran itu dilihat dari sisi apanya, bisa dilihat. Kompres, ngobrol milenial, pemilu resmi santai. Mudah-mudahan informasi dan apapun yang disampaikan oleh narasumber saat ini akan bermanfaat untuk kita semua. Halo sahabat Bawaslu. Halo, selamat siang sahabat Bawaslu. Saat ini kita sedang ngompres bersama staf Bawaslu Kabupaten Gianyar. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan ngompres kali ini adalah kendala-kendala pada saat pemilu tahun 2019. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Boyani Jaya merupakan godfather of pelanggaran Gianyar, tapi stafnya dia punya bos namanya Pak Bilis. Bukan bos, Oh, apa? pimpinan. Oh, pimpinan. Bedakan ya pimpinan dengan bos. Pimpinan. Nah, kemudian yang di depannya ada Dr. Surya. Dia membidangi di divisi sumber daya manusia, kayak perekrutan jajaran tuh sama dia ada semuanya. Kalau sebelah saya ini ada Budi, dia di bagian kesekretariatan. Di Gianyar masih kebanyakan laki-laki saatnya, cuma perempuan ada beberapa, cuma 3, ada 1 pimpinan perempuan yaitu Bu Made Suniagung. Mungkin di lain waktu akan bertemu dengan Ibu Made. Langsung saja mungkin saya nanya-nanya dengan rekan-rekan di Bawaslu Kabupaten Gianyar pada saat pemilu 2019 itu kan banyak sekali tahapan itu, termasuk katanya itulah pemilu terpanjang dengan proses yang sangat panjang karena itu berbenturan juga dengan pilkada. Mungkin bisa di-sharing dengan rekan-rekan mulai dari Wijaya sesuai bidangnya saja lah penanganan pelanggaran di Kabupaten Gianyar. Bagaimana waktu itu di Kabupaten Gianyar pelanggaran yang terjadi, apakah ada pelanggaran atau tidak gitu. Kalau dibilang tidak ada, ada. Gimana ceritanya? Wah, panjang itu ceritanya. Jadi kalau logikanya itu ada gitu, pelanggaran itu ada. Jadi kalau pelanggaran pemilu itu apa sih jenisnya? Secara umum sih ada pidana, Pidana, kode etik, kode etik, administratif, 2, baru 2, 3. Kode etik dan yang paling banyak Administratif. ya paling banyak itu Paling administratif. banyak administratif. Oh, apa tuh pelanggaran administratif itu? Mungkin bisa sharing dengan rekan-rekan. Secara administratif itu pelanggaran prosedur dan tata cara terkait dengan pelaksanaan pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu. Berarti itu masuk misalkan nih kita berandai-andai ada seorang calon belum waktunya kampanye ini dia sudah menyuarakan pilih saya. Apakah itu pelanggaran administratif atau itu pidana ya maksudnya seperti itu misalnya? Belum bisa ditentukan sih, harus dikaji dulu. Oh, bila, gitu. bila ada laporan maupun temuan harus dikaji dulu. Setelah kajian awalnya baru bisa diputuskan apakah itu administratif, pidana atau pelanggaran hukum lainnya ataupun kode etik gitu. Oh, itu panjang sekali itu. Banyak sekali prosesnya. sebenarnya prosesnya. Untuk singkatnya nggak ada. Misalnya pelanggaran, lapor, isi pelapornya nggak usah ngapa-ngapain gitu. Pokoknya biar selesai aja gitu. Nggak bisa kayak gitu ya. Oh, tidak bisa, itu kan sudah diamanatkan oleh undang-undang gitu. Aturan namanya. Kalau kan ada 3 itu. Oh. Yang membedakan ketiga pelanggaran itu dari segi apanya? Kan ada pidana, Ya, kode etik dan administratif. Perbedaan ketiga pelanggaran itu dilihat dari sisi apanya, bisa dilihat. Lalu dalam undang-undang saya hanya sebagai staf. Mungkin itu pertanyaan yang menarik ya. Untuk next kita bakal tanyakan sama pengampu Kodim HPP. Nah, PPP-nya nanti kesempatan lain kita ulang Di ya untuk hadir next. ke sini. Kita Oke, pasang, kita pasang. ya. Kita culik nanti. Nah, ini stafnya nggak bisa menjelaskan. Nanti Pak Kodim kalau melihat video ini dipertimbangkan lagi. Grogi. Nah, dari Coach Surya, dari segi SDM nih, kemarin dapat cerita katanya susah perekrutan jajaran di bawah Bawaslu Kabupaten Kota terkendala dengan umur. Nah, itu yang paling penting sih. Gimana sih itu ceritanya minat masyarakat untuk mendaftar jadi sedikit? Karena
saya pun baru ya masuk divisi SDM karena sebelumnya saya masuk di divisi HPP. Oh, HPP. Apa tuh HPP? Hukum Penindakan dan Pelanggaran. Dilihat dari segi kenapa sedikit peminatnya, dilihat mungkin karena jangka waktu kerja mereka yang ad hoc, jadi mereka berpikir untuk next mereka itu apa saya akan kerjakan selanjutnya gitu. Mungkin dilihat dari segi pekerjaannya dan bisa dipungkiri juga mungkin dari segi materinya juga kurang ya. Kalau utama ya. Tentang sadari Tidak bisa diri kan. Oh iya betul sih. Mungkin jika nanti dari pimpinan-pimpinan yang melihat mungkin nanti menjadi sebuah masukan lah ke depannya untuk tahun 2024 sebagai acuan Pembuatan regulasi ya? Iya, biar menambah daya tarik masyarakat untuk bergabung bersama jajaran kita di Bawaslu, jajaran di bawah setelah Panwasca mungkin satu dinaikkan dari segi materi, mungkin dinaikkan honor, apa mungkin Honor itu penting. Honor itu Kalau penting. sama itu itu. perlu dipertimbangkan kan. Iya. Karena Benar sih. semakin tinggi pasti peminat masyarakat pun akan semakin banyak. Lebih lagi ini Bawaslu Kabupaten Gianyar yang merekrut jajaran. Gianyar itu yang terkenal adalah pariwisatanya. Nah, kita tidak bisa memungkiri mereka yang bekerja di sektor pariwisata memang dalam satu hari penghasilannya kita tahu lah waktu itu sebelum COVID menyerang ya. Api menyerang gitu Iya. istilahnya zaman sekarang. Ya tetapi tidak kalau di istilah Balinya ada seperti ini dibilang itu ngayah. Iya. Nah, sebenarnya konsep-konsep seperti ini bisa diterapkan di Gianyar. Contohnya apa? Kita melibatkan desa untuk perekrutannya itu seperti misalnya kalau di desa saya sendiri di Abian Basi itu mungkin bisa mengarah ke kliennya atau ke kepala desanya gitu, sehingga dari sana mungkin DAO bisa memberikan masukan kepada rekan-rekan calon jajaran itu untuk nganyah lah, jangan melihat materinya tetapi nganyah gitu. Kita di Bali nggak boleh terlalu saklek ya Iya. istilahnya itu, karena yang nganyah itu juga termasuk salah satunya ngayah kepada pemerintah lah inilah dengan kita bergabung tanpa melihat materi kan seperti itu ya. Itu pemberiannya ya. Ya. Mungkin kalau dari saya mungkin kita kalau memang ada anggaran mungkin kita bisa bersosialisasi kepada sektor-sektor ini. Nah, kita kan pasti di antara mereka itu udah umurnya pun sudah bisa masuk di jajarannya kita gitu. Di situ kita bisa menggali minat mereka, kita ajak mereka apa saja sih yang bisa mereka dapatkan di Bawaslu Kabupaten Gianyar menjadi jajaran di Bawaslu. Tidak hanya materi, mereka juga bisa dapat ilmu pengetahuan tentang kepemiluan, mereka bisa menjadi pengawas pemilu nanti. Mungkin kedepannya jika memang kita bisa ada di kabupaten menggantikan posisi-posisi kita, gitu. Bisa lah bekerja sama lah bersama Bawaslu untuk mengawasi pemilu ini biar makin stabil, makin tidak ada masalah lah terlalu banyak di pemilu. Wah, sibuk Pak. Lanjut ke Surya tadi udah sampai tentang ayah itu, bagaimana apakah konsep ayah itu bisa direalisasikan dalam perekrutan itu gitu, gimana ya itu? Mungkin kalau ngayah itu bisa kita di Bali, kita di Bali ya, di masyarakat Bali kita mengenal konsep trih tekarane. Ya betul trih. Nah, itu ada parahyangan, pawongan sama palemahan. Di parahyangan itu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Di pawongan itu ada Manusia dengan manusia dan di Pelemahan manusia dengan alam. Nah, kita masuk untuk ngayah itu konsep ngayah itu kita masuk di konsep pawongan, itu hubungan antara manusia dengan manusia. Bagaimana kita menjaga sebuah demokrasi ini melalui prinsip ngayah atau konsep ngayah. Jadi tidak melihat dari segi apa yang kita dapatkan, tetapi bagaimana kita berkontribusi ke depannya untuk demokrasi di Indonesia itu sendiri. Tapi salary itu penting ya? Ya, Salary itu penting ya? penting. Iya. Itu kan selain, atau selain konsepnya. Ya tapi kalau ngayah jalankan Iya. dengan baik, kalau dapat Tapi kan lebih ya, itu bonus ya. gitu aja Tapi kan sih. tidak melihat dari segi Iya.
Nah ini salah satu wanita kuat di Bawaslu Kabupaten Gianyar. Kenapa dibilang wanita kuat? Ya perlu ditahu dulu kalau di Bawaslu itu jarang banget ada ceweknya. Ya, kenapa gitu? Karena kerjanya emang 24 jam. Benar sekali. Pagi, siang, sore. Potensi Malam. putus sama Caca udah pasti. Kalau yang sudah beristri, pertikaian rumah tangga itu sering terjadi. Intinya berakhir rumah tangga. Mungkin Kak Lady perkenalan dulu, masuknya di divisi apa, terus sejak kapan sudah bergabung di Bawaslu Kabupaten Gianyar? Terima kasih untuk hostnya. Perkenalkan, nama saya Ludia Sunta Dewi. Saya di bagian kesekretariatan, bagian keuangan. Saya sudah bergabung di Bawaslu dari tahun 2017 bersama dengan ini Kakak Ayan. Kalau di kantor dia tuh dipanggilnya Kakak Ayan. Ini kita bersama penglingsir ya. Di sini. Karena kita berwarna anak mas. Aduh, dulu tuh masih Panwaslu namanya, masih ad hoc. Tapi sekarang semenjak tahun 2018 ya sudah menjadi badan tetap Bawaslu Dan permanen. badan permanen ya. Ya, terus Kerjaannya apa aja sih? kerjaannya itu kalau waktu ini nih kemarin nih pemilu tuh kan pasti banyak tuh. Pasti padat lah kegiatannya ya. Kegiatannya. Soal anggaran tuh ya tidak jangan sampai menyebutkan nominal di Ya, sini, oke. banyak banyak. pengeluaran yang Ya. seperti itu. Kemarin tuh waktu dari pilkada ya, saya bilang pilkada semua pemilu tuh kan banyak ada kegiatan, jadinya administrasinya tuh juga banyak gitu. Karena kan kita mengelola dua anggaran, hibah sama APBN gitu. Ada dua Kemarin, sumber ya. Ya, Ada dua sumber dananya. dari apa APBN sama dari hibah. Ya, dari hibah untuk pilkada. Itu waktu pilkada. Ya, Nah kalau pilkada. pemilunya kan sudah waktu pemilu itu Undang-Undang 7 tahun 2017 tuh udah mempermanenkan Ya, Bawaslu Kabupaten. Itu kan pasti anggarannya nggak bisa dua gitu lagi kan? Ya, kan hanya satu aja dari APBN. Oh, berarti langsung dari APBN. Nah, waktu dari APBN ini kan banyak tuh katanya yang seperti saya bilang di awal video tadi merupakan pemilu dengan proses terpanjang yang ada di Indonesia. Nah, itu pastinya kegiatan-kegiatan tuh banyak sekali yang harus didanai. Itu apakah bisa atau kurang atau gimana dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah? Kalau menurut saya kemarin itu masih ada kurang ya. Karena kan kemarin tuh kita banyak ada kegiatan sosialisasi tapi tidak mampu menyentuh semua kalangan gitu kan. Kemarin itu kan ada sosialisasi yang dengan tokoh masyarakat gitu kan, tokoh agama, terus yang ke Karang Taruna juga ada gitu. Karena kan seperti yang dibahas tadi itu kan mau ada sosialisasi gitu kan. Kita memang sudah melaksanakan sosialisasi dengan anggaran dan juga kita mengadakan sosialisasi yang non anggaran. Nah, dari sana tuh menurut saya tuh dari masyarakat tuh minatnya masih kurang gitu. Mungkin karena karena waktu kerjanya mungkin ya, karena waktu itu masih belum ada COVID ini kan, jadinya mereka tuh udah punya kerjaan yang tidak bisa mereka tinggalkan gitu. Padahal waktu kita sosialisasi itu kan kita sudah menyampaikan gitu apa-apa saja syaratnya untuk bisa bergabung sebagai jajaran Bawaslu Gianyar. Banyak sekali berarti kegiatan yang pada tahun 2019 tuh kalau kita detailkan juga menyebutkan sama Kak Budi tentang sosialisasi itu mungkin perlu kegiatan kongres ini dilakukan live selama 3 hari. Iya benar. Bagaimana kerjaan kita selama pemilu tuh? Itu harus dilakukan secara live lebih dari sekian hari lah, semingguan bahkan sampai lebih lagi kalau yang di bidangnya Wijaya Kak Ayan yang disebut sama Wijaya. Kak Ayan nih penanganan pelanggaran nih yang selalu berpacu dengan waktu, dimana penanganan pelanggaran itu berapa lama waktunya totalnya? Kalau pilkada itu 3+2 3+2 hari kalender. Hari kalender itu Hari kalender kan itu termasuk Sabtu Minggu. Sabtu Minggu masuk juga. Kalau pemilu itu baru hari kerja. Hari kerja berapa hari? Berapa hari? 7 hari. 7 hari kerja. Tidak termasuk Sabtu Minggu, hari libur ataupun tanggal merah. Itu bisa tuh misalnya dalam kurun waktu sekian 7 hari dah bilang. Iya.
menyelesaikan suatu pelanggaran pemilu yang dengan rentetan proses, pastinya kan ada proses yang persidangan yang seperti itu, pasti ada kan. Bisa nggak nutup itu waktu 7 hari? Kan kalian perlu waktu juga untuk membuat kajian, kalian perlu waktu buat pendahuluan, belum lagi plenonya itu. Nutup ya? Nah, untuk pemilu sendiri kan dikasih waktu 7 hari kerja. Tapi undang-undang mengamanatkan bahwa ada tambahan lagi 7 plus 7. Jadi kita kerjanya itu 14 hari kerja. 14 hari kerja. 2 minggu lah. 2 minggu. Ini undang-undang gitu ya bisa nambah gitu kayak di warteg ya? Saya kami karena saya yang buat daftar. Hanya menjalankan. Cuman ya kalau 14 hari kemungkinan oke sih ya, bisa itu Masih bisa. Tapi di Gianyar belum satker ya nih ya? Widi mungkin lebih tahu ya. Belum, baru Denpasar sama Badung. Oh, di pasar. 2 kabupaten kota yang sudah satker. Tapi planningnya gimana itu untuk satkernya? Udah ada, maksudnya udah akan menjadi belum? Ya mudah-mudahan untuk di bawah Kabupaten Gianyar segera menyusul rekan-rekan di bawah Kota Denpasar dan di bawah Kabupaten Badung untuk menjadi satker guna memudahkan pengelolaan anggaran maupun pekerjaannya gitu ya, lebih mudah ya kalau kita jadi. Oke, sahabat Bawaslu, untuk kali ini karena sudah sekian menit kita bercerita dengan staf-staf Bawaslu Kabupaten Gianyar, tidak lupa juga saya merupakan staf Bawaslu Kabupaten Gianyar dan saya membidangi divisi yang sama dengan Kak Ayang, yaitu divisi HPP Hukum Penindakan dan Penanganan Pelanggaran. Apa itu HPP? Hukum Penindakan dan Pelanggaran. Memang seperti yang disampaikan oleh rekan saya, proses penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sangat panjang. Bisa dibilang panjang, bisa dibilang pendek, tapi kalau kita jalankan pasti selesai. Kemudian di SDM tentang perekrutan, terutama tadi saya bahas, itu memang sedemikian yang adanya perekrutan untuk umur 25 tahun memang masih ada kendala, tetapi masih bisa dilakukan dengan cara kami di Gianyar itu sistemnya lumayan. Kemudian Kak Widi tentang anggaran itu sudah disampaikan juga bagaimana sumber penganggaran di Bawaslu Kabupaten Kota itu mungkin khususnya Bawaslu Kabupaten Gianyar sudah terlaksana dengan baik pada proses pemilu 2019. Akhir kata, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Bawaslu Kabupaten Kabupaten Gianyar Gianyar. dan ikuti semua media sosial milik Bawaslu Kabupaten Gianyar. Nanti linknya akan ditaruh di bagian deskripsi video ini buat rekan-rekan yang Satu lagi, jangan lupa di-share. Sosial Sosial media apapun itu mungkin bisa dibantu di-share lebih untuk banyak diviralkan. Iya. Ya, nanti barangkali kalian berkesempatan untuk ngompres bareng kita di sini, sharing pengalaman. Siapa tahu kalian yang menonton di sini adalah pernah menjadi jajaran pengawas ataupun penyelenggara pemilu, itu bisa untuk hadir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.